Halo bro, ketemu lagi dengan kita di Netral Official. Di sini kita akan membahas seputaran pendingin dan akan kita kupas tuntas dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Jadi memang kita kupas secara dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke, jadi di sini nanti kita akan kenalin bintang tamu kita pada hari ini. Tapi kayaknya bukan bintang tamu lah, ini kayak masih narasumber lah, karena bintang tamu itu terlalu berat nanti bebannya, kayak setara artis, mungkin selebgram. Dan kita sudah kedatangan, ini dia, ada Bang Zainal. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Sehat ya? Keluarga sehat? Keluarga? Sehat. Atau ada yang jahat keluarga? Sampai saat ini belum ada. Belum ada ya? Oke. Mudah-mudahan jangan ada lah yang jahat. Oke, Bang Zainal. Jadi gini Bang, mungkin nanti Abang bisa jawab beberapa pertanyaan dari kita ya. Oke. Tentang pendingin, mau itu AC mungkin, atau pendingin-pendingin yang lain. Ada nggak selain AC yang bisa didinginkan? Yang bisa mendinginkan ruangan selain AC ada nggak? Ada. Apa itu? Istri. Oh istri ya? Iya, Okay, istri itu selalu mendinginkan. Oh iya. Tergantung moodnya lah kan. Jadi kalau AC bisa nggak mendinginkan yang bukan ruangan gitu? Mendinginkan kepala gitu mungkin kira-kira? Oh, untuk kepala kayaknya bukan AC. Apa kira-kira yang bisa? Ya uang lah. Oke, berarti uang ya? Uang. Ya. Kalau Berarti mendinginkan kepala uang. selain uang, kepala tetap panas ya? Kepala panas. Oke, Bang, jadi aku mau nanya nih sama Abang. Abang kan ini melakoni pekerjaan yang seputaran dengan pendingin kan gitu kan. Kemudian yang mau aku tanyakan itu adalah dari tahun berapa nih Bang Abang udah mulai melakoni pekerjaan itu? Kalau dibilang tahun berapa, kenalnya di HVAC itu saya 2007. HVAC ini apa nih Bang? HVAC itu dia alat pendingin udara. Singkatan. Singkatan. Singkatan ya? Nah, kalau bahasa Bataknya saya kurang paham lah. Oh berarti Tapi yang jelas HVAC itu singkatan dari seputaran pendingin ya? Seputaran pendingin. Tapi kalau lebih jelasnya kayak belum dipelajarin mungkin ya? Ya, belum dipelajarin. Karena memang saya basicnya itu lebih ke prakteknya. Kalau teorinya saya Langsung ke lapangan? Langsung ke lapangan. Berarti tahun 2007 saya mengenal HVAC lah. 2007 udah. Tapi waktu itu saya masih kerja sama orang. Terjun ke dunia AC itu keinginan sendiri atau memang ada skill atau apa? Atau memang hobi mungkin? Waktu itu bingung mau kerja apa. Jadi kebetulan ada kawan kerjanya di AC. Ikut? Saya diajaknya ya ikut. Oh berarti intinya kayaknya lebih ke yang penting dapat duit lah ini gitu ya? Iya. Oke. Yang penting dapat duit. Walaupun goceng. Goceng ya? Iya. Tahun 2007 5.000. 2007 bisa beli nasi kayaknya Bang ya? Bisa. Di Medan bisa ya? Di Medan bisa, karena masih ada serba 6.000 waktu itu. Oh berarti kurang 1.000 masih Bang? Ya, waktu itu kalau kita cerita flashback ke belakang, gaji saya itu 18.000 per harinya. Oh per hari 18.000 berarti dikali 30. Nanti dikali ya guys ya. Jangan kami yang kalikan, kalian sendiri. Nanti capek kami. Kurang lebih berapa nggak tahu lah. Oke Bang, berarti dari 2007 udah terjun ke dunia AC itu sebagai helper. Helper kayak bantu-bantu lah ya. Ya, kalau dulu kenalnya saya itu kenek. Kenek ya. Sekarang helper ya. Sekarang helper. 2007 masih kenek ya. Masih kenek. Tapi kenek itu artinya luas Bang. Ada kenek mungkin bus, kenek truk ya kan. Makanya mungkin sekarang lebih diperindah lah bahasanya jadi helper ya kan. Oke Bang, untuk Abang sendiri nih ada nggak asosiasi yang sekarang Abang punya atau perkumpulan atau kayak organisasi lah di pendingin ini, ada nggak? Kebetulan saya juga orang APITU namanya asosiasinya. APITU itu apa? APITU Indonesia, Asosiasi Pendingin Tata Udara Indonesia. Oh berarti kayak semacam perkumpulan inilah ya, jangan tukang ya, apa sih bahasanya nanti? Teknisi lah ya. Kalau lebih patentnya teknisi, tapi kalau bahasa awam ya itu ya tukang lah, tukang AC. Bisa tukang AC, tukang beca. Bang, setelah
ikut di asosiasi nih, ya kan? Pastinya kan mungkin ada hal-hal yang baru nih. Ya, Apa sih yang dampak yang memang abang rasain ketika abang ikut asosiasi itu? Maksudnya yang memang, oh ini bermanfaat kali nih sama saya gitu. Mungkin dari segi dapat pekerjaan lebih besar, lebih banyak, orderan lebih banyak, atau gimana? Dampaknya saya ikut asosiasi ini sangat banyak, Bang. Kalau kita cerita satu persatu lama. Nggak cukup ini ya? Nggak cukup. Ini kira-kira durasinya berapa lama nih? Belum tahu, ini masih perdana, Bang. Oh, masih perdana ya? Jadi abang orang pertama yang diundang di gitu. acara ini. Iya. Berarti durasinya bisa lama nih ya? Tergantung. Saya ceritakan satu-satu nih. Tergantung minum apa sekarang. Oh. Lihat tuh, intip-intip dulu ada minumnya. Udah ada iklannya Oh, belum nih? Belum ada. Jadi kalau tergantung minumannya itu, kalau minumannya bagus bisa agak lama. Oh, bisa agak lama ya? Iya, tergantung apa yang diminum. Betul. Berarti dampaknya itu kayak lebih ke mungkin yang jelas jaringan tambah luas lah ya. Itu satu. Yang kedua mindset lah. Karena dulu kan saya kalau dulu kenal di AC ini 2007, berdikari saya 2012, saya mulai berdikari. Kenapa saya berdikari pun kebetulan itu. Kebetulan gimana maksudnya? Kebetulan itu waktu itu saya kerja sama CP Anugrah Jaya. Jadi beliau itu ownernya ekspansi jadi jual buah. Oh, dia dulu di dunia pendingin. Iya, dunia pendingin. Tapi kayak banting setir ya? Bukan? Jatuhnya dia ekspansi, jadi nggak banting setir. AC Pengembangan. masih tetap ada. Pengembangan bisnis ya? Pengembangan bisnisnya jual buah. Jual Jadi buah. kebetulan waktu itu di aviasi ini kan kalau kita hitungan 1 tahun dari September sampai Desember, mungkin anak-anak atau tim-tim yang tukang di luar AC, teman-teman tukang AC itu udah tahu lah. Waktu itu bulan Oktober kayaknya, bulan Oktober. Saya teknisi AC, kebetulan saya udah teknisi, suruh jual buah sama yang sama owner nih, pemilik perusahaan Ya, tadi. Oke. Saya jual buah, jadi saya hati kecil kan, saya teknisi nih, karena hobi saya Iya, ini iya. bertukang nih. Iya, benar. Ya kan? Iya. Hati kecil tuh merasa kok jadi tukang buah ini kan Iya, kayak iya, gitu. iya, betul. Desain saya kebetulan memang saya udah ada persiapan alat-alat kerja itu kan. Saya udah beli semua, ya udah saya buka usaha sendiri. 2012 waktu itu masih lajang lah. Oh, berarti sekarang udah nggak lajang lagi? Sekarang udah nggak lajang lagi. Oh, oke. Berarti Masih lajang. kalau di luar? Kalau di luar enggak. Enggak ya? Takut ya? Takut ya? Nggak apa-apa itu. Lihat istri saya kontennya apa enggak? Wah. Nanti kita tit Bunyi gitu ya. Iya, udah sensor. Aman itu. Gampang lah kalau masalah-masalah kayak Iya, gitu. iya. Oke, Bang. Terkait ini gini, maksudnya gini. AC ini kan yang aku tahu itu kayak di rumah, di kamar mungkin. Ada nggak kayak lebih dari itu gitu? Mungkin kayak mendinginkan apa yang bukan mendinginkan ruangan mungkin? Oh, banyak, Bang. Banyak ya? Iya. AC ini selain mendinginkan ruangan bisa mendinginkan hati yang panas juga. Oke. Ya, kalau bawa tukang AC-nya kan. Heeh. Banyak kalau cerita AC kita ini apalagi home service kan, door to door, wah luar biasa. Oke. Ceritanya itu bisa lama, mungkin bisa sampai episode 10 ini. Kira itu Kalau cerita ininya ya, cerita apa yang mau didinginkan ya? ya, apa yang mau didinginkan bisa episode 10. Oke. Tapi kalau selain ruangan tuh banyak kayak mesin, Mesin bisa ya didinginkan. mesin limbah. Tapi mungkin namanya bukan AC lah ya? AC. Jadi AC ini kan kayak di industri itu. Di industri itu boleh sebut nggak nama industrinya? Industri A aja lah. Oh, sebut. industri A ya kan. Jadi industri A itu AC kayak floor standing, split itu mereka itu dinginkan ruangan panel. Jadi dinginkan tuh panel listrik. Oh, bukan lebih ruangan. ke alat-alatnya yang didinginkan. Ya, alat-alatnya. Supaya mungkin kinerjanya itu kayak lebih maksimal lah ya. Benar. Mungkin karena pemakaiannya itu kan 24 jam full kan. Benar. Makanya oh iya ya. Selain itu Bang mungkin kayak mendinginkan cairan atau makanan gitu. Hampir semua industri kita bilang 80 lah, 80% semua industri termasuk pabrik-pabrik tuh pakai HVACR. HVACR ini kan airnya itu refrigerasi.
Oh, gitu. Refrigerasi itu kayak cold storage. Kalau nggak salah ini aku kalau nggak salah ya, kayaknya HP AC itu heating kayak pemanas, kemudian A-nya itu air conditioner. Kayak kalau nggak salah ya, C-nya itu nggak tahu aku. Ah, mungkin itulah bahasa Bataknya. Berarti digabung antara ada bahasa Inggris sama bahasa Batak ya. Karena memang ada ini loh Bang, persamaan antara bahasa Batak dengan bahasa Inggris. Benar. Kayak Pas itu memang. Kayak aku cinta kamu, love-nya itu sama-sama love, LOVE tulisannya. Oh, Kalau gitu. bahasa Batak itu juga, cuman bacanya lope kan. Lope. Kalau bahasa Inggris kan love. Iya, Kalau bahasa Bataknya lope. Iya. Oke, Bang. Kan Abang punya asosiasi nih. Benar. Punya asosiasi kebetulan. Potong, maaf, bukan punya asosiasi. Kebetulan saya Anggota asosiasi, oke. Kalau punya asosiasi nanti marah ketumnya sana. Oh, sorry Pak Ketum ya. Maaf ya Pak Ketum. Oke. Jadi gini, Abang kan ini adalah salah satu anggota asosiasi kan. Aku kalau boleh tahu nih sebagai apa Bang? Pengurus atau anggota? Kalau saat ini. Kebetulan saya dikasih amanah sama Ketua APITU DPD Sumut, namanya beliau Pak Samsudin Rambe. Oke. Dikasih amanah, insya Allah jadi bendahara. Oh, berarti jadi benar. Berarti ada amanah khusus untuk Abang ya? Iya, insya Allah. Oke. Jadi gini Bang, ini kan asosiasi ini pasti banyak nih Bang kan? Kayak mungkin seluruh Indonesia ada barangkali ya? Iya, benar. Oke. Asosiasi ini di seluruh Indonesia. Nah, ada nggak kayak seperti di lapangan itu kayak berbenturan? Misalnya ada project nih, ada project di salah satu PT lah kita anggap ya. Kebetulan abang ikut tendernya, kemudian teman ikut tendernya, dan yang lain juga dalam asosiasi yang tadi abang sebutkan itu ikut. Pernah nggak ketemu gitu di lapangan? Pernah ya? Pernah. Nah, untuk mensiasatinya, biasanya bagaimana Bang? Biasanya kita tuh kalau ketemu ada suatu, ini berarti kita cerita project nih lah ya. Ya, cerita project. Cerita project. Kalau cerita project biasanya kayak saya ada perusahaan, kawan-kawan juga ada perusahaan kan. Biasanya kita itu jadi tim. Tim? Ya. Dalam jadi, arti? Project itu kita udah open aja nih sama kawan-kawan asosiasi nih. Open, jadi kita kerjanya bareng-bareng. Oh gitu. Jatuhnya kayak misalnya udah perusahaan abangnya deh yang menang, nanti kita ngerjainnya bareng-bareng. Benar. Berarti kayak apa ya? Lebih terjalin lah kerjasamanya. Nggak kayak yang. Jadi kalau yang gontok-gontokan ada nggak? Oh enggak. Belum pernah ya? Insya Allah saat ini belum ada. Sampai sekarang ini belum ada. Ya, mungkin kalau saat ini saya belum pernah ngerasa seperti itu. Nggak tahu kok yang lain ya? Kalau yang lain nggak tahu. Karena kan biasa Bang, manusia kan. Iya benar. Namanya manusia ini kayaknya nggak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu kan hanya milik Allah. Ada ya? istilah itu di asosiasi itu, walaupun kita satu bendera, tapi sama-sama supir angkot, kejar-kejaran katanya. Kalau di lapangan kita kejar-kejaran. Cuman kan berarti kan gini ya, kalau dari bahasa abang yang kutangkap tadi kejar-kejaran, berarti kan dalam artian kalau aku duluan yang dapat, kalian jangan ikut lah gitu ya. Cari yang lain di depan kan. Oke. Iya. Oke Bang. Jadi ini kan tadi kita membahas tentang pendingin nih Bang. Tapi saya mau beranjak sedikit ke bukan masalah sih sebenarnya, kayak pembahasan. Jangan cerita masalah Bang. Kenapa? Karena hidup kita semuanya masalah. Jangan. Maksudnya gini, tim kan juga sudah cari tahu nih Bang Jenal ini kayak mana, kesehariannya gimana. Jadi ada kabar burung. Ini nggak tahu kabar burung apa kabar ayam, belum tahu juga apa kabar angsa, nggak tahu. Jadi gini Bang, dulunya abang ini kan teknisi yang dari rumah ke rumah nih, door to door. Mungkin naik sepeda motor ya. Benar. Dulu ya. Kalau di sini bahasanya kereta. Kadang-kadang aku gini guys, kalau nanti aku bilang kereta, nanti orang-orang yang di luar Medan nggak tahu tuh kereta itu kayak mana kan. Makanya tadi aku bilang sepeda motor. Padahal sini benar kereta kan Bang. Kalau di sana kereta juga Bang. Di mana? Kalau di daerah Jawa sana, Jabotabek lah ya kita bilang ya. Itu kereta, tapi jatuhnya kereta api. Itu makanya. Jadi aku bilang sepeda motor kan. Iya. Jadi abang dulu kan sempat dari rumah ke rumah. Itu abang awal sendirian
atau punya anggota gitu? Sendirian, Bang. Sendirian? Sendirian. Berarti kayak bawa tangga, Ya. diikat mungkin ya di kereta. Ya, benar. Itu abang marketingnya gimana? Maksudnya dapat jobnya itu gimana sih caranya? Kan kayak belum punya perusahaan gitu kan? Betul. Gimana kira-kira? Dulu tuh kalau cerita merintis lah ya. Cerita merintis dulu itu saya naik kereta. Apa ya istilah di Medan tuh ya? Keranjang. Keranjang. Yang yang kain atau Enggak, jadi keranjangnya itu yang dari bambu enggak? Saya buat dari apa? Dari besi. Besi Oh, beton dibuat itu sendiri, ya, dilas. buat sendiri. Oke. Terus di belakang itu diikat tangga sendiri. Jadi memang benar-benar pure dari nol lah. Dari nol ya? Ya, langganan juga nggak ada. Dari minus apa? Bukan dari minus tapi ya? Enggak, nol lah, nol. Nol ya? Kalau minus kayaknya Melarat kali. Oke, berarti emang dari nol sendirian, Ya, pelan-pelan. pelan-pelan. Berarti kayak dapat orderannya itu dari mana, Bang? Jadi dulu resign dari si bos tuh kan yang tadi ikut ceritain, memang benar-benar karena jadi tukang buah nih. Ya. Resign gitu. Oke, Memang oke. untuk persiapan untuk pemasaran tuh saya belum ada. Memang benar-benar nol. Jadi waktu itu ngarapin kawan. Oke. Ngarapin kawan, benar-benar kawan kan udah berdikari nih. Sebelum saya berdikari tuh kawan ada beberapa orang tuh udah berdikari luar. Jadi kebetulan saya juga dekat sama dia kan, sama kawan itu. Ya telepon dia lah. Telepon dia, ajak-ajak gitulah. Jadi kemana dia kita ngikut nih, ngekor aja nih kayak anak ayam gitu kan. Oke. Pokoknya apa yang disuruhnya itu kita siap. Tapi bukan nyuruh yang aneh-aneh ya. Ya, kayak mungkin dia ada orderan dikasih ke abang. Iya. Oh. Ada orderan, ada komplinan. Yang Jadi- lucunya pernah gini. Saya dulu Bener lucu nih ya? Aku Lucu. nggak ketawa aku ya. Oke. dibilang lucu, tergantung sih. Jadi lucu. Tergantung selera humor ya? Tergantung selera humor. Iya. Oke. Kemarin kawan tuh ngasih kerjaan sama saya kan. Saya masih sendiri. Kasih kerjaan, sampai sana ternyata bukan kerjaan. Jatuhnya komplinan. Oh, berarti kayak dia sudah dikerjain. Iya, dia sudah terima duit. Ya. Ya kan? Oke. Kita disuruhnya ke sana, ngerjain komplinan dia udah nggak ada duitnya lagi. Ya itulah. Kayak di prank kita kan. Berarti kan kayak memang ada kenakalan-kenakalan kecil yang dilakukan sesama tim teman-teman yang seprofesi mungkin. Iya, Kayak kayak gitu-gitu. ya udahlah coba kasih dia gitu ya. Iya. Tapi abis itu nggak ribut kan? Enggak, ribut. saya karena memang masih merintis kan. Mm-mm. Ya sampai sana saya kerjain semua tuntas beres kan, baru sampai tempat di rumahnya baru kita cerita sama dia. Tapi akhirnya memang nggak dibayar. Nggak dibayar, cuma saya dikasih uang minyak lah sama kawan saya tadi. Oh itulah. Berarti kan sebenarnya dia malas ngerjain komplainan aja mungkin. Iya, oke. Oke, Bang. Jadi sejak kapan nih Abang udah memiliki tenaga ahli atau teman lah untuk kerja gitu, kayak punya anggota mungkin? Jadi waktu itu setelah dikasih kawan kan kita sambil jalan kan ke Samunapik juga kita cari tahu nih kenapa kayak mana dia kok bisa banyak dapat customer gitu kan. Ternyata waktu itu masih zamannya koran. Koran, oke. Ya, pasang iklan di koran lah. Oh, pasang iklan di koran. Karena waktu itu dia kasih customer sama saya kan. Saya nggak nanya-nanya nih sama customernya nih. Jadi dia bilang customernya sama saya, "Bang, abang masang iklan di koran ya?" "Oh, nggak tahu saya, Bu," saya bilang. Oh, berarti yang masangin iklan bukan Abang? Bukan. Oke. Jadi saya ngerjain kerjaan teman saya. Oke. Jadi customernya bilang, "Orang abang pasang iklan di koran?" "Nggak tahu saya, Bu," saya bilang. Oke. Di situ saya berpikir, oh ya pasang iklan di koran. Oh, jadi berpikirnya aku coba promosi lah gitu Iya. ya? Lewat koran gitu lewat ya? koran. Waktu itu koran. Ada beberapa koran lah. Berarti sudah pernah juga beberapa kali ngiklan di koran, Iya. surat kabar ya? Surat kabar. Ininya gimana Bang? Dampaknya sama Bang? Waktu itu kan tukang AC belum sebanyak ini sih Bang. Sekarang teknisi AC, sekarang udah kayak jamur itu, di atas jamur lah sedikit. Panu berarti ya? Tapi bukan berarti tukang AC itu banyak. Yang baru-baru ini enggak, malah tukang AC banyak, teknisi AC lah kita bilang ya, bukan tukang ya. Teknisi AC banyak, AC pun sekarang tuh makin banyak. Permintaannya ya? Permintaan semakin banyak, luar biasa lah. Populasi AC sekarang sama
teknisi AC Memang sangat sekarang. dibutuhkan ya. Sangat dibutuhkan karena bisnis dunia akhirat sebenarnya ini, Pak. Maksudnya gimana itu, Pak? Iya, AC ini bisnis dunia akhirat. Dijelaskan coba nanti biar penontonnya nggak penasaran. Maksudnya dunia ini makin panas gitu Iya. ya. Jadi butuh pendingin kan. Jadi butuh pendingin dan kita datang untuk menolong mereka untuk Iya, mendinginkan benar. mereka. Jadi dunia dapat, akhirnya dapat ya. benar. Oke. Itu guys ya, jangan lupa dicatat. Jadi AC itu adalah bisnis dunia akhirat. Iya. Lanjut tadi ke surat kabar ya, Bang. Oke. Berarti dampaknya itu lumayan lah dari situ. Lumayan, Bang. Lumayan ya. Sangat lumayan. Pada saat itu masih ingat nggak Bang berapa bayarnya? Ada beberapa Variasi surat ya? kabar lah, variasi. Ada yang 150.000, ada Itu yang ukuran per ukuran, kayak mana ukuran. bayarnya? Jadi per satu segini berapa senti ya? 1 inci lah. 1 inci. Satu garis tangannya kan Iya, 1 inci kan. Per 1 inci waktu itu bayar. Per 1 inci 100 sampai 150. 150.000 itu ada beberapa surat kabar yang belum booming kali lah. Itu 150.000 itu 1 bulan. Oh, 1 bulan. Nah, ada yang kayak surat kabar, boleh sebut merek ini nggak usah lah ya. Nggak usah lah. Surat kabar yang udah. Nanti kalau udah di endorse baru. Oke, lanjut lah. Kalau surat kabar yang besar gitu kan, itu per minggunya. 1 minggu saya 3 kali aja pasang di situ, karena budgetnya besar. Waktu itu. Tapi dampaknya lebih. 45.000. Tapi dampaknya besar juga ya. Dampaknya Maksudnya, besar. Bisa berdampak yang positif sama abang kan Benar. besar juga kan, Nah, gitu kan. Oke. Tapi waktu itu kan saya jadi mikirnya kan Superman masih, belum super team, jadi masih sendiri. Superman tuh main sendiri Main gitu ya sendiri kan. aja. Ada masalah nggak mau kabarin teman ya kan. Kawan-kawan pun teknisi AC ini bang. Jadi AC ini kalau udah rame lagi musim panas, itu kalau kita kasih pun sama kawan kita bilangnya gini, kerjaanku siapa yang ngerjain gitu. Itu saking banyaknya orderan ya. Banyak orderan. Berarti gini juga, berarti ada untungnya ketika cuaca memang musimnya musim panas. Ya. Ketika musim dingin nanti agak Ya. oh iya benar. Jadi ada Pasang surut ya? musim-musimnya lah. Pasang surut. Tapi kan Ya. di Indonesia musim panasnya lebih banyak ya, Bang. Banyak. Jadi kayaknya itu kalau di Medan ya khususnya. Kalau di Jawa nggak tahu. Ya menurut pengalaman Abang lah. Pengalaman itu 1 tahun 12 bulan. Oke. Jadi dari Januari sampai Agustus tuh kayaknya kita bisa nyimpan lah. Oh, maksudnya dari Januari sampai Agustus itu adalah musim-musim yang banyaknya orderan-orderan kayak servis AC. Ya. Makanya Dan kita bisa nyimpan lah. oh, berarti ini bulan 12. Ini bulan 12 ya, guys? Bulan 12 Desember. Berarti ini kayak masa-masa sulit lah ya. Kalau kita bilang sulit, masih ada yang lebih sulit sebenarnya. Oh iya. Jadi kita harus tetap bersyukur ya, Bang. Syukur. Oke, Kurang Bang, lebih. kita lanjut ke apa namanya? Tadi udah kan Abang mulai iklan tuh di koran. Kemudian Abang berekspansi ke itu sudah punya CP pada saat itu? Belum. CP tahun berapa? CP tahun 2023 kayaknya. Si baru. Tahun lalu ya? Tahun lalu. Oh, berarti dulu tapi sudah punya workshop. Maksudnya bengkel lah kita anggap. Sudah ada bengkel, Sudah. tapi belum punya CP yang berlegalitas. Belum. Kalau cerita legalitas, dulu saya kan kebetulan saya ikut asosiasi kan 2018. Itulah untung salah satu untungnya. Jadi saya ada kerjaan, saya bisa pakai legalitas kawan-kawan, CP lah ya. Oh, berarti kalau ada pekerjaan pinjam? Ya, Pinjam perusahaan. pakai perusahaan kawan-kawan. Bayar fee ya, Bang? Bisa dibilang gitu lah. Tapi sebagian kawan tuh orangnya inilah anak-anak api itu nih care lah. Jadi bayarnya tuh nggak pakai duit, cuman pakai kopi aja. Pakai kopi ya? Iya. Kopinya di mana? Kalau itu nanti malam aja kita. Oke, Abang aja lah sekali. Oke, Bang, gini Bang. Jadi ada kabar juga Abang itu sekarang kalau nggak salah ini dari teman-teman namanya CP Sahabat Indo Group. Benar. Dan dulu pernah punya namanya Sahabat Teknik. Iya benar. Apakah itu sudah bentuk CP waktu saat itu? Waktu itu masih jatuhnya sih UD ya dulu ya. Tapi ada legalitas nggak ada UD-nya? legalitasnya, cuman Kayak naruh plang aja gitu? naruh pelang aja kayak. Di bengkel gitu Iya, ya? asal aja naruh gitu. Tapi udah mulai punya karyawan? sudah mulai punya. Mulai punya karyawan dan itu di tahun berapa Bang?
2012 saya berdikari kurang lebih 3 tahun 4 tahun lah jalan usaha. Saya sudah mulai punya karyawan kalau nggak salah 4-6 orang lah. Tapi waktu 2012 ke 2013 2014 itu rings 3 tahun itu saya udah ada helper juga. Oh, helper yang sama abang lah ya? Ya. Kesana kemarinya ya? Ya benar. Berarti abang teknisinya, dia helpernya. Ya. Kalau yang dulunya masih bawa sendirian kan? Sendiri. Tangga. Jadi kan ada timbul pertanyaan kan. Nah, kalau kenapa bawa sendiri tuh mati ngidupkan mesinnya pakai apa gitu? Kayak mana itu bang? Iya. Pasti kan ada vakum tuh. Iya. Atau apalah mesin air lah. Mesin air, aku kan kurang paham tuh. Gimana tuh? Kalau abang lagi di atas misalnya? Yang dulunya saya belum tahu kali PCB AC apa segala macam kan. Jadi awalnya pakai PCB AC. Sebelum ada PCB AC itu waktu itu helpernya itu customer itu. Oh, maksudnya yang punya rumah? Harusnya abang kasih limpul itu. Karena dulu tuh memang teknisi AC itu langka, susah. Ya. Jadi memang benar-benar kayaknya tuh bukan kita yang butuh customer waktu itu ya, tapi yang customer butuh kita gitu loh. Oke. Berarti kalau abang dulu sendirian, helpernya itu adalah yang pemilik rumah ya? Dicabut aja coknya. Tapi disengaja lah coknya dipanjangin. Tapi berapa bulan aja itu. Habis itu dapat remote sendiri. Berarti Sahabat Teknik ini bukan perusahaan yang punya legalitas ya? Ya, cuman hanya taruh plang biar supaya orang tahu lah ya. Benar, kasih mungkin identitas, nomor HP dan segala macam. Dan udah sempat punya karyawan 6 ya? 6 apa 7 tadi? 6, oke. Oke bang, sekarang kan abang udah punya perusahaan sendiri nih, yang berlegalitas, kan gitu kan. Nah, kira-kira nih bang, setelah abang dulu nggak punya perusahaan dan sekarang punya perusahaan, apa nih kira-kira yang beda dari kejenjangan itu? Perbedaannya apa ya? Saya rasa itu mungkin dari segi lebih gampang dapat pekerjaan atau lebih cepat dikenal orang? Oh enggak, kalau saya rasa itu Sahabat Teknik sama CP Sahabat Indo Group ini dari hati saya itu sama aja. Tapi memang sekarang itu kalau saya udah punya legalitas, punya perusahaan, saya lebih bersemangat aja kerjanya. Jadi memang jati dirinya itu ya memang ini harus dibesarkan. Istilahnya gitu. ada tanggung jawab kita untuk membesarkan perusahaan ini, membuat semangat lah. Namanya ini lebih dikenal orang. Benar, gitu lah ya. Lebih bersemangat lah. Berarti abang sendiri direkturnya? Ya, saya sendiri direkturnya. Jadi CP Sahabat Indo Group itu abang direkturnya? Ya. Saya direkturnya, saya teknisinya, saya helpernya, saya juga kadang-kadang adminnya. Oh gitu ya? Saya semua borong. Komisarisnya siapa nih? Komisaris kebetulan istri lah. Oh, jadi pemodal. Komisaris pemodal. Iya. Berarti ada saham istri? Ada lah. Hati-hati. Tapi secara ini pemegang keputusan tetap abang? Tetap direktur. Dia kalau nggak ada modal aja kan. Minta ya? Kalau modal kita minta 100.000. Ngisi bensin. Oke bang, dari dulu sendirian, punya helper, kemudian ada bengkel sendiri, taruh plang yang belum perusahaan, dan sekarang udah punya perusahaan yang berlegalitas, CP Sahabat Indo Group. Bang, jadi ada pertanyaan yang mau aku tanya ke abang. Ini agak keluar dikit dari pembahasan kita tentang AC. Jadi ini pertanyaan keluar dikit aja. Dikit aja ya. Iya, nggak banyak. Nggak ada yang ini nih ya. Nanti kita sensor kalau ada. Gitu ya. Jadi gini bang, teman-teman ngumpulin informasi. Bang Zainal ini tahun 2023 kalau nggak salah, apa 2024, itu memberangkatkan kedua orang tua dan istri ke Mekah untuk menjalankan ibadah umroh, kan gitu. Jadi pertanyaannya gini bang, sederhana aja. Apakah setelah memiliki CP itu pemasukan abang lebih lancar atau bagaimana nih? Ini kan suatu pencapaian yang luar biasa kalau menurut aku bang. Benar.
Mungkin abang merasakan seperti itu juga kan? Aku merinding nih bang, kayaknya ada hantu nih. Enggak, tapi beneran merinding nih kayak anak memberangkatkan ke tanah suci untuk menjalankan memberangkatkan orang tua ke tanah suci itu untuk menjalankan ibadah umroh itu kayak suatu pencapaian yang luar biasa kalau menurut aku kan bang. Boleh sedikit diceritakan bang pengalamannya? Oke. Dari keluar konteks dari hasil ini. Ya ini kan tapi sebagai kayaknya ada masuk sedikit di pengusahanya. Iya karena kan gini dari yang dulu abang tadi sudah kita sampaikan sendiri bla bla segala macam kerja sama orang sampai punya CP. Ini kayak suatu pencapaian yang diberikan hadiah lah yang diberikan Allah Luar sama biasa. abang kan gitu kan. Saya Kesabaran abang lah untuk sampai ke titik ini gitu. Ya, insya Allah. Boleh diceritakan bang? Jadi waktu itu awalnya itu saya cuman mau nyemangatin orang tua aja nih. Kebetulan orang tua udah umur 60 ke atas lah, Ya, dua-dua oke, kan. oke. Jadi waktu itu orang tua sakit, Yang perempuan? yang perempuan, Oke. orang tua sakit, yang perempuan. Jadi bingung nih mau ngomong apa, mau nyemangatin orang tua nih. Kadang kan kita kan gimana sih biar orang tua ini semangat. Kadang kan namanya orang tua tuh kan nggak tahu kita mau kasih makan enak juga dia udah nggak bisa. Ya. Kita mau ngajak jalan-jalan jauh-jauh juga dia udah nggak bisa. Ya betul. Ya kan? Betul. Jadi apa ya dalam pikiran gue ya? Padahal waktu itu tuh saya sebenarnya cuman Bismillah aja lah gitu. Ya. Kayak kesannya udahlah nggak apa-apa lah dibohongin biar semangat gitu kan. Oke. Ya kan? Jadi saya bilang gini sama orang tua saya, Mak sehat lah Mak. Nanti insya Allah kalau sehat ada rezekiku, nanti Mama berangkat umroh. Aku bilangnya Mama Bang. Satu orang ya? Satu Untuk orang. satu orang, oke. Iya. Mama insya Allah berangkat umroh. Dari situ Mama itu dengar Bang. Dia itu kayak keluar air matanya itu berlinang. Berkaca-kaca ya? Berkaca-kaca lah Oke. kan. Dia dengar itu walaupun separuh dengar separuh enggak gitu lah. Namanya Pada saat itu kondisi sakit? kondisi Ya? sakit. Di rumah sakit atau di rumah sakit? Oke. Jadi saya mengucapkan itu di rumah sakit. Antara ini sebenarnya dengar apa nggak tahu ya? Iya, dengar apa enggak. Tapi kalau kita lihat karena dia itu matanya berlinang, dia pasti dengar gitu. Ya, itu mungkin yang dirasakan Iya. ya. Oke. Padahal waktu itu duit saya cuma 1 juta. Saya berani ngomong kayak gitu sama orang tua saya. 1 juta di kantong 1 atau juta di ATM. tinggal simpanan ini? Tinggal Simpanan. simpanan. Oke. 1 juta. 1 juta tinggal simpanan. Karena ya nggak usah munafik, lebih dari 1 juta. Tapi yang dialokasikan uang pribadi yang nggak terpakai lah. Yang lebihnya itu kan biasanya kan ini untuk ini udah dipilah. Udah di plot lah ya, Ya, di udah plot di-plot masing-masing lah, ya. Jadi yang 1 juta itu memang pure Dana- dana nggak terpakai gitu. Dana free lah ya. Dana free lah. Oke. Nah, jadi waktu itu kebetulan saya sama CP Netral itu ada kerjaan lah, yang Oke. alhamdulillah lah kebetulan saya diajak sama CP Netral, yang ada rutinitasnya lah. Oke. Rutinitas tiap bulannya tuh lumayan. Jadi dari situ. Oh kayak, sorry bang, kayak berkontrak mungkin ya? Iya, berkontrak. Oh, Berkontrak dengan sama perusahaan. lain ya, oke. Jadi- Tapi tetap konteks di pendingin juga? Dipendingin juga. Yang berkontrak ini CP netral? Yang berkontrak CP Netral. Berarti abang diajak sebagai tenaga ahli? Benar. Oke. Nah, dia jadi tenaga ahli. Oke, lanjut bang. Jadi dari situ saya kumpul-kumpul lah tiap bulannya itu. Oke. Jadi ya Sebentar bang. Jadi waktu di rumah sakit berapa lama nih orang tua? nggak lama sih Bang, seminggu enggak. di rumah sakit. Oke. Orang tua. Baru setelah itu pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Jaraknya jauh nggak bang dari abang mengucapkan itu sampai keberangkatan? Kurang lebih saya gini, waktu pulang ke rumah. Dari rumah Saya- sakit? Iya, dari rumah sakit. Dari mama pulang dari rumah sakit. Insya Allah tahun depan ya mak berangkat umroh. Mengatakan pada saat itu tahun 2023? Tahun 2000 enggak, waktu itu ya 2023. Oke. Aku niatnya 2024. Oke. Nah, bilangnya itu 2023. Berarti abang ucapin nih di rumah, tahun depan insya Allah berangkat umroh? Sorry Bang, kayaknya orang tua berangkat umroh itu 2022. Oh 2022? 2022. Berarti udah 2 tahun yang lalu lah kurang lebih ya? Oke. 2022. Orang tua berangkat umroh itu 2022. Oke. Jadi 2022 itu saya bilang sama orang tua saya, tahun depan bilangnya 2023. Oh iya, Nah, oke. ternyata
rezeki itu itulah enaknya jadi pengusaha. Berarti dikabulkannya lebih cepat ya? Lebih cepat dikabulkannya. Memang? Makanya kalau jadi pengusaha itu lebih enak karena rezeki nggak ada yang tahu, Bang. Ya. Tapi semua diusahakan, Bang. Namanya pengusaha kan? Iya. Semua diusahakan. Nah, yang satu lagi tuh, saya bilangnya mama tuh niatnya kan. Tapi alhamdulillah Allah berkata lain, Bang. Yang berangkat tuh mama, ayah, sama istri. Berarti ada 3 orang ya? Ada 3 orang alhamdulillah. Abang nggak ikut? Belum. Jawabnya ngeri-ngeri ya, Bang. Coba ganti pertanyaan kok. Nggak, maksudnya gini. Abang nggak ikut, apa ini pertanyaan? Abang kalau mau jawab. Kalau enggak. Maksudnya, apakah dananya itu hanya cukup untuk 3 orang, atau memang belum nantilah gitu? Mungkin ada plan sama teman-teman mungkin kan? Waktu itu dananya cukup 3 orang. 3 orang ya, oke. Itu. Berarti itu adalah, kalau menurut aku Bang, itu adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Luar biasa. Dan saya akuin. Yeah. Waktu itu Bang, ini lanjut ya cerita itu ya. Waktu 2022 orang tua itu berangkat umroh, pulang dari umroh tuh kan memang dana tuh memang pure dialokasikan ke situ semua. Jadi untuk dana pengembangan usaha itu nggak ada, pure dialokasikan ke untuk keberangkatan. Oke. Orang rumah sama mama lah. Oke. Yang luar biasanya 2023. Oke. 2023 itu nggak tahu datangnya dari mana rezeki itu Bang, diganti Allah langsung Bang. Kayak malah lebih dari yang aku keluarkan. Kayak datang aja gitu ya? Datang aja, nggak tahu dari mana datangnya. Tiap hari ada orderan, nggak ada pekerjaan, teman-teman nyari, mungkin ini ada kerja nih gitu ya? Iya, luar biasa, nggak disangka-sangka lah. Aku juga nggak terbayang gitu. Berarti iya itu tadi Bang, karena aku bukan orang yang alim, enggak juga. Cuman kayaknya secara ininya manusiawinya kan, kalau kita sudah membahagiakan orang tua kan Bang. Benar. Kayaknya ya mudah-mudahan lah, insya Allah akan diganti kebahagiaan itu sama yang di atas gitu kan, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi bisnis kita kan Bang, bisnis kita tuh bisnis dunia akhirat. Yang kita bilang tadi ya. Iya, bisnis dunia akhirat itu dunianya tuh orang tua tuh. Karena memang muliakan orang tua, bisnis kita dunia akhirat, diangkat Allah terus derajatnya. Karena Bang memang terbukti Bang, dunia ini makin lama makin panas memang. Iya kan? Benar. Makanya HP AC permintaannya itu adalah pasti makin meningkat. Iya, itu udah pasti. Nah, di dunia kita menolong orang, mudah-mudahan di akhirat kita ditolong. Iya benar. Walaupun di dunia itu kita tolong, kenanya 75.000 ya Bang. Berapa Bang kalau servis? Kok masalah harga kan relatif. Oh relatif ya? Iya. Tergantung sih, tergantung kalau misalnya ada yang udah nggak ada ayahnya gitu kan, kita kasih murah. Oh tergantung kondisi keluarga. Jadi kalau yang udah nggak ada istrinya? Itu tergantung juga. Kadang kita tuh harga tuh bisa fleksibel lah. Iya. Kalau yang nggak ada orang tuanya udah beda. Iyalah beda. Kalau yang udah nggak ada istrinya. Sebenarnya bukan harganya, jatuhnya ke diskon sih. Jadi kita memang ada beberapa kan nanti teknisi tuh bilang tuh Bang kayaknya ibu ini bukan pakai AC tuh, ada beberapa anak-anak zaman sekarang. Dia itu pakai AC bukan karena kebutuhan, bukan karena pingin dingin gitu, tapi memang kebutuhannya lahir operasi, bukan orang yang berada, memang harus pakai AC gitu. Iya. Nah itu bisa kita kasih diskon, rumah ibadah gitu-gitu. Kalau rumah ibadah kita iniin lah. Pasti ada ini sendiri ya. Ada. Apa perbedaannya pengecualian ya? Pengecualian lah. Okay. Ada sekali-sekali kayak asosiasi tuh bisa buat kayak sosial ya, bakti sosial free. Oh bisa juga gitu. Bisa. Kita kayak melakukan apa namanya bakti sosial. Kita kayak mungkin orang asosiasi rapat. Benar. Apa yang mau dibuat? Apakah ke masjid gitu-gitu ya? Pokoknya rumah ibadah lah. Jadi untuk acara ini bisa juga sekalian Bang, Abang bilang sama yang pendengar inilah. Kalau mau cuci AC, entah dekat-dekat rumahnya ada rumah ibadah. Oh bisa. Iya bisa. Sampaikan aja. Info aja. Mana tahu nanti kita list dulu kan, nanti kita pelajarin, biasa kita cover, bisa gratis, ya kan. Boleh. Berarti Bang 2022 Abang udah memberangkatkan orang tua, kedua orang tua dan istri ke Tanah Suci Mekah. Abang kapan nih kira-kira nyusul? Itulah saya Bang belum tahu. Bang. Doain aja ya Bang. Awalnya doain siapa?
Doain aja lah, doain kita sehat-sehat dulu. Amin, alhamdulillah. Yang penting sehat dulu. Terus gini bang, setelah abang berangkatin umroh, kemudian pulang, orang tua pulang balik, ada perubahan nggak dari orang tua yang mungkin dulu waktu sakit, mungkin sekarang jadi lebih sehat atau gimana? Oh pasti bang. Jadi Ada orang perubahan? tua dulu kan sakit tuh, tahun 2022 tuh. Sampai sana tuh bang, kayak orang ini cerita orang tua ke saya ya. Ya. Orang tua ceritalah ke saya kan. Waktu di sana itu memang kayak bener-bener sehat gitu. Fit ya? Fit. Kayak mau ibadah aja Wih, nih. luar biasa. Kayak malah tuh jam istirahatnya cuma 2 jam bisa tuh. Istirahat tidur lah ya. Tidur itu dari jam 2 sampai jam 4 tidurnya. Cuma 2 jam. Ini orang tua yang cerita ke Orang abang. tua yang itu. Cuma 2 jam tapi fit. Nggak ada Setelah sakit ini segala macam. setelah balik ke sini bang, mungkin kesehatan yang dulu drop, apakah ada perubahan nggak kira-kira? Ada. Kayak mungkin kan karena lagi senang, mungkin kaget kan dapat bisa pergi umroh jadi Ada. kayak lebih sehat lah sekarang. Lebih mungkin. sehat. Lebih sehat lah ya. Lebih sehat. Tapi ya namanya orang tua kan bang. Iya, berapa? 60 ya? 65. 65. Bonusnya Iya. 2 tahun ya? Iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang tua Abang Zainal sehat, kemudian diberikan keberkahan dalam hidup kita semua ini. Jadi ada satu lagi nih. Dan kabarnya Abang dulu kan naik kereta nih ya, naik sepeda motor. Sepeda ya? motor. Iya kan? Iya. Abang sekarang udah punya mobil nih. Alhamdulillah. Ya. Itu di tahun berapa Bang pencapaian punya mobil nih? Pencapaian punya mobil tahun 2023. 2003. Berarti hampir barengan. Oh, setelah pulangnya kedua orang tua dan istri umroh. Kurang lebih gitu lah ya. Kalau mobil yang sekarang apa yang dulu nih? Mobil yang sekarang lah. Oh, mobil yang sekarang 2023. Tapi dulu sebelum mobil yang sekarang ada mobil juga. Ya. 2022 udah punya mobil. Oh, untuk operasional. Ya, untuk operasional. Kalau sekarang kan beda. Ya kan? Operasional juga. Tapi- Cuman sambil. Kalau dulu kan memang pure kan Iya. gitu kan, untuk operasional, tangga masuk apa masuk kan gitu kan. Iya. Kalau sekarang kan enggak. Masuk juga sekali-sekali. Iya ya, masuk juga sekali-sekali. Jadi Bang, kayak gimana Bang rasanya tuh, kayak tapi kayak nggak merasakan lagi ya, udah pernah punya mobil kok ya kan. Tapi kayak beda lah ya. Value-nya beda mungkin ya. Beda, Bang. Waktu pertama itu macam mimpi, Bang. Macam mimpi. Keluar dari showroom. Isi. Ini bukan sombong ya, Bang. Iya, Cuman iya. motivasi aja untuk kawan-kawan teknisi. Bener Bang. Nggak apa-apa Jadi- kan, di sini memang nggak perlu kesombongan sini. Bang. Iya, Kami sini motivasi- cuma satu aja perlunya Bang. Apa itu? Duit. Oke, lanjut Bang. Jadi motivasi untuk kawan-kawan teknisi, teknisi AC itu bisa kaya, Bang. Bisa. Semua orang bisa. Jadi jangan pernah beranggapan teknisi AC itu nggak bisa kaya. Jadi teknisi AC itu bisa kaya dengan kejujurannya, kerja kerasnya. Tapi harus jadi super team, jangan jadi superman. Nggak boleh main sendiri ya. Nggak boleh main sendiri. Harus bareng teman-teman. Iya. Istilahnya kayak apa? Ada konsultasi ke kawan. Biarkan kalau ada masalah cerita gitu kan. Minimal bertiga, Bang. Jangan berdua. Nanti kok berdua berantem nggak ada yang misah. Oh iya betul. Kalau bertiga ada yang Ada bisa. yang bisa. Oke, lanjut. Jadi keluar dari showroom, Oh, kok itu merasa mimpi lah. Bawa mobil yang wah gitu kan. Ya, bukan nggak wah-wah kali sih, tapi ya, merasa wah gitu. Ya menurut kita kan itu penilaian mewah atau tidaknya kan Iya. tergantung siapa yang menilai. Benar. Kalau yang menilai Rapi Ahmad, Oh, itu nggak ada apa-apa. ya belum tentu kan gitu kan. Iya. Apanya mungkin ART-nya mobilnya lebih dari itu kan gitu. Oke lanjut, keluar Iya. dari showroom. Keluar dari showroom itu Bareng itu. istri nggak pada saat itu? Sama bareng istri. Anak-anak ada, dibawa? Ada lagi ya. Anak-anak dibawa. Oke. Sorry. Enggak. Anak-anak enggak. Berarti sama istri? Karena waktu itu kan sama istri aja. Yang anehnya apa? Saya bawa keluar dari showroom tuh bukan langsung ke rumah saya. Tapi saya tuh tempat memang kawan-kawan apa ya dibilangnya? Ownernya CP Netral tuh Pak Sumanda, Bang Sumanda lah ya. Bang Sumanda. Saya jumpai Bang Sumanda dulu, memang kebetulan dekat sini kan Kayak showroomnya.
bukan mau sok tapi mau nunjukin aku berhasil gitu ya. Iya, karena memang beliau tuh banyak ngajarin saya. Semacam motivasi lah ya. Benar. Ngasih motivasi, motivator, masukan lah ya. Benar. Jadi beliau banyak ngajarin saya kan. Dulu tuh memang mindset saya tuh teknisi, pure semua teknisi lah, teknik apa segala macam. Jadi waktu ngambil mobil tuh bukan ke rumah tapi ke CP Netral dulu gitu. Ke rumah Bang Manda lah. Ke rumah Bang Manda, ya nggak lama lah. Jadi, Bang, ini loh Bang, yang Abang ada tanggapan nggak dari beliau? Tanggapan beliau, ya bagus lah. Dia juga senang gitu. Kayak merasa apa ya? Karena sebelum alhamdulillah nih temen kawan aku akhirnya dapat mimpinya mungkin gitu lah ya. Karena sebelum ngambil itu juga kan konsultasi sama dia. Bang, ambil mobil ini gitu. Jadi hasil konsultasinya apa Bang? Penyakit dalam atau? Kayaknya ini Bang, apa penyakit laki-laki apa namanya itu? Oh nggak tahu aku Bang. Abang jangan mancing-mancing. Abang nggak tahu aku. Dapat aja pancingannya. Jangan nanti blunder. Oke Bang. Berarti guys, dulu Bang Zainal ini adalah seorang yang melakoni pekerjaan di dunia pendingin dan berekspansi terus, punya CP, kemudian ikut asosiasi. Kita udah bicara-bicara tadi dan aku anggap cukup besar lah ininya dampak dalam hidup. Maksudnya dampak dalam hidup itu kayak apa ya? Kayak jangan berkecil hati kalau kita itu jadi teknisi AC ya kan Bang? Benar. Jangan berkecil hati kalau kita jadi teknisi AC. Yang penting terus berusaha, jujur Bang. Benar. Ya kuncinya. Yang paling penting itu jujur. Jujur, disiplin. Iya. Karena ya kan, tekun. Teknisi AC nih Bang, dulu tanda kutip tahun mungkin 10 tahun, 8 tahun yang lalu lah. Saya sempat malu jadi teknisi AC. Kenapa? Karena tuh? tanda kutip tuh citranya tukang AC itu dulu sempat buruk. Ada alasannya kenapa? Alasannya itu. Maksudnya kenapa dibilang buruk gitu? Jadi ada beberapa poin, mungkin ada, bukan semua sih, bukan semua teknisi gitu. Segelintir, tapi gara-gara segelintir ini jadi citranya berdampak yang keseluruhan semua. gitu Iya, ya. berdampak semua. Mungkin kayak kenakalan-kenakalan di lapangan lah ya. Iya. Yang paling apa itu freon lah. Mungkin nanti next lah kalau kita mau cerita freon. Karena freon ini sensitif ya? Sensitif. Karena dia melibatkan oknum dan melibatkan customer ya. Benar. Oke. Ya. Guys, jadi tadi udah kita bicara-bicara sama Bang Zainal. Iya. Masalah apa ya? Kegiatan bisa lah kegiatan hidup dia dari dulu. Pengalaman lah mungkin ya. Pengalaman hidup dia dari dulu waktu dia masih sendiri dan sekarang udah punya CP hingga memberangkatkan orang tua dan istri ke Tanah Suci Mekah untuk melakukan ibadah umroh serta memiliki sebuah mobil. Cash kemarin Bang, apa kredit? Alhamdulillah kredit Bang. Oh, 1 tahun. Oh, udah selesai ya? Udah Berarti selesai. ya, alhamdulillah. Pakai kredit Smart Cash lah. Oh. Jadi begitulah perjalanan beliau dan mudah-mudahan ini jadi inspirasi bagi kita semua. Amin. Karena jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah takut untuk memiliki sesuatu yang besar. Yang penting disiplin, jujur, dan tekun. Maka dari itu mungkin dari kita disiplin, jujur, tekun, semua yang akan kita mau, yang mau kita inginkan itu akan terwujud. Oke, nah jadi buat teman-teman semua mungkin sampai di sini dulu bincang-bincang kita dan nanti kita akan lanjut di narasumber yang lain dan sampai jumpa. Dah, makasih Bang Zainal. Dah.